Shalom, bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan lewat Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Dan tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kuasa doa. Saudara-saudara, pada suatu ketika ada dua orang yang mengadakan percakapan yang cukup serius. Yang seorang sepertinya memiliki beban dan krisis dalam hidupnya. Sebut saja namanya Anton. Nah, ia gelisah, ia kesal, ia takut dan terlihat sebuah gambaran keputusasaan dalam dirinya atau raut wajahnya, saudara. Dalam keberadaannya yang demikian, ia mendatangi orang yang satunya yang bernama Ade untuk meminta nasihat padanya. Karena Ade itu dianggap sebagai seorang teman yang berhikmat dan penuh dengan pengertian. Dan mereka pun kemudian bercakap-cakap untuk membicarakan tentang apa yang dihadapi oleh Anton dalam masa hidupnya. Nah, beberapa waktu kemudian ternyata hasil percakapan tersebut malahan menambah galau dan rasa putus asa dalam diri si Anton, saudara. Lalu Anton pun berkata saat itu, sepertinya tidak ada lagi kekuatan di atas bumi yang dapat menyelamatkan dirinya, katanya. Namun temannya yang bernama Ade berkata kepadanya, Anton, apa yang kamu katakan itu salah. Apa yang kau katakan itu adalah keliru. Kamu tidak tahu, sepanjang kehidupan yang saya lewati dan saya jalani, kata Ade, saya selalu dan telah menemukan banyak jawaban untuk setiap masalah yang saya hadapi. Ada kekuatan yang dapat menolong kita, Anton, yaitu kekuatan doa. Ada pun berkata, aku akan mendoakanmu saat ini dan kamu pun harus selalu bertekun dalam doa dalam kehidupan dan hari-harimu. Nah, alhasil saudara, beberapa waktu kemudian ia pun bangkit dari keterpurukannya karena kekuatan doa. Nah, dalam firman kita hari ini, Yesus yang sebagai guru dan sebagai sahabat bagi murid-muridnya memberikan perhatian kepada para murid dengan mendoakan mereka, saudara. Pertanyaannya, mengapa ia berdoa untuk mereka? Dan salah satu alasan mengapa Yesus berdoa untuk para muridnya dapat kita lihat pada ayat yang ke-11a. Di situ mengatakan ia tidak akan lagi bersama dengan mereka. Sebab apa, saudara? Ia akan meninggalkan mereka untuk pulang ke sorga. Dan ini sudah kita rayakan pada hari Kamis kemarin dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Dan kemudian karena mereka masih ada dalam dunia ini. Nah, inilah yang membuat Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Karena mereka masih ada di dalam dunia ini, saudara. Apa itu dunia? Dalam bahasa Yunani, dunia itu adalah kosmos, yang mana secara harfiah ini berarti memusuhi tujuan Kristus, memusuhi misi Kristus, atau bisa dikatakan ada banyak hal-hal yang duniawi atau godaan-godaan yang bisa mengganggu kehidupan manusia atau para murid-muridnya. Yesus tahu bagaimana kondisi dan kekuatan murid pada konteks itu ketika ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ia tahu apa yang akan mereka hadapi nantinya. Akan ada banyak masalah dan tantangan-tantangan yang akan menghadang dan mengancam setiap kehidupan dan pelayanan mereka. Karenanya, Yesus berdoa agar mereka diberi kekuatan untuk menghadapi tugas yang dihadapi oleh mereka dan agar mereka diberikan kekuatan untuk melawan serangan yang pasti datangnya dari iblis. Mereka butuh kekuatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini terlihat jelas dalam nas ini, saudara. Di situ dikatakan bahwa Yesus berdoa untuk perlindungan mereka. Ia berdoa supaya mereka dipelihara dalam nama Bapa. Ia berdoa supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran firman Allah. Dan ia juga berdoa agar murid dan orang percaya menjadi satu di dalam suatu kesatuan, serta menyatakan kasih di dalam dunia ini. Tahukah saudara, ternyata di dalam masa hidupnya, Yesus selalu berdoa saat-saat penting pelayanannya. Yesus adalah orang yang selalu dan suka berdoa. Nah, sekarang bagaimana dengan kita?
Doa itu sangat penting bagi kita, saudara. Karena begitu pentingnya mengutip status Facebook teman saya kemarin, dalam statusnya ia berkata bahwa doa itu seperti air yang diperlukan oleh kita setiap hari. Dan doa itu seperti udara yang kita hirup dalam setiap detiknya. Anda dapat bayangkan, kalau tidak ada air, kalau tidak ada oksigen yang kita hirup, kita tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Nah, Yesus ingin agar kita selalu bertekun dalam doa. Mengapa harus bertekun? Sebab ada kuasa dalam doa. Yang pertama, kuasa doa adalah doa mendatangkan berkat. Seorang anak Tuhan yang rajin berdoa, kehidupannya pasti dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kedekatan ini akan menjadi berkat dan kehidupannya pun akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga ia tidak akan jatuh dalam pencobaan. Saudara ingat dengan Petrus? Petrus pernah lengah ketika dia tidak berdoa. Bahkan ia tertidur di Getsemani. Akhirnya apa yang terjadi? Ia terjatuh dalam dosa yang cukup fatal, yang memalukan, yaitu ia menyangkal Yesus 3 kali. Yang kedua, kuasa daripada doa adalah doa mendatangkan kekuatan besar, saudara. Yesus dalam masa hidup dan pelayanannya tidak lepas dari doa. Waktu dan hari-harinya adalah doa. Ketekunannya berdoa akhirnya membuat ia dapat dengan gagah perkasa menghadapi maut dan menunaikan tugas yang maha berat yang ia lakukan dan terjadi dalam masa hidupnya pada zamannya. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi hari-harinya. Akibatnya, banyak anak-anak Tuhan yang mengeluh dengan masalah yang ada dalam kehidupannya, yang mengeluh dengan masalah yang ia hadapi, saudara. Tapi ingatlah, ketika kita selalu bertekun dalam doa, maka kita yang lemah akan dikuatkan. Doa akan membuat kita lebih siap untuk menghadapi hari-hari kita, saudara. Doa akan memberikan kekuatan terbesar untuk memecahkan masalah pribadi yang kita hadapi saat ini. Lalu yang ketiga, kuasa doa adalah mengubah orang lain. Kira-kira apa yang membuat gereja mula-mula kuat, saudara? Tidak lain adalah kehidupan orang-orang percaya yang berdoa. Nah, orang lain mungkin menolak mereka, orang lain mungkin menolak pesan mereka, tetapi orang lain tidak berdaya untuk menolak doa-doa mereka. Doa itu ibarat peluru kendali, saudara. Artinya, kita bisa menunjukkan sebuah doa kepada orang lain yang jauh dari antara kita, entah dimanapun mereka boleh berada, hingga mereka mengalami perubahan. Nah, oleh sebab itu, saling mendoakan merupakan hal penting dalam kehidupan orang-orang percaya, seperti Yesus mendoakan murid-muridnya. Nah, jika Anda percaya pada Kristus sebagai juru selamatmu, maka tekunlah untuk berdoa. Selamat mengalami kuasa doa. Sola Fide.